Halo Vikers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian episode ketiga ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh kepala sipir yang teringat kembali akan perkataan dari Gong Ji-hoon terkait agar ia untuk tak membiarkan Park Chang-ho yang tewas, sehingga dirinya memerintahkan seluruh personilnya untuk tak mengambil tindakan apapun dalam menembak Park yang sedang mencoba untuk melarikan diri. Setelah insiden tersebut, kepala sipir dengan segera memberitahu Gong bahwa Park telah berusaha untuk kabur. Gong yang mendengar kabar tersebut meminta kepada kepala sipir untuk menjaga Park secara baik-baik, karena Gong akan memberikan kepala sipir jikalau uangnya telah kembali. Keesokan harinya, di saat para tahanan sedang melakukan jumpa pagi hari, Park yang sedang berada di isolasi mulai memikirkan kembali rencana siapa kemungkinan orang yang telah menjebaknya menjadi sosok Big Mouth. Di satu sisi, Miho yang telah diterima bekerja di sebuah rumah sakit Gucheon mulai mendapatkan sikap intimidasi dan senioritas dari rekan kerja barunya. Miho juga mendapatkan tugas sendirian untuk menjaga ruang resepsionis beserta para pasien selagi rekan-rekannya sedang makan siang. Beruntungnya Miho dapat menjalankan tugasnya dengan baik dari satu pasien ke pasien lainnya, hingga Miho dipertemukan dengan pasien yang sedang mengalami kesulitan bernafas. Sehingga Miho mencoba memanggil bantuan serta mencoba untuk menangani pasien itu seorang diri. Setelah Miho berhasil menyelamatkan nyawa dari pasien tersebut, istri wali kota sekaligus petinggi dari rumah sakit itu marah karena Miho yang merupakan pekerja baru tak belajar buku panduan yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit. Karena petinggi rumah sakit menyebutkan jika keluarga dari pasien telah melarang pihak rumah sakit untuk melakukan resusitasi atau memberikan pengobatan di saat pasien sedang mengalami serangan jantung. Serta dokter itu juga menyebut jika seluruh pasien di lantai ini telah mendapatkan larangan resusitasi dari keluarga pihak pasien. Di saat beristirahat sembari melihat berita dokter yang telah tewas, Miho mendengar obrolan dari pihak rumah sakit bersama salah satu keluarga pasien. Di sana pihak rumah sakit menyebutkan agar keluarga pasien menandatangani larangan resusitasi, serta menjanjikan kepada korban dengan biaya kompensasi atas kematian pasien keluarganya. Hal tersebut membuat Miho membawa berita itu kepada ayahnya dan rekan dari Park. Ia menyebutkan jika yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sangatlah mengerikan. Miho juga menduga jika larangan resusitasi itu berhubungan dengan tesis yang dibuat oleh dokter yang telah tewas. Sayangnya rekan dari Park tak menanggapi hal itu dengan serius. Ia lalu memberikan surat yang telah Park buat untuk Miho, yaitu surat petisi perceraian yang dibuat secara resmi olehnya. Rekan Park juga menyebut jika mereka tak akan bisa memenangkan sidang dari Park, dan menyebutkan Park telah memilih untuk bunuh diri karena tak ingin Miho terbawa-bawa dengan dirinya yang telah dianggap sebagai Big Mouth. Miho yang mendapat surat tersebut meminta kepada rekannya untuk mengantarnya menemui Park. Tetapi rekan dari Park menjelaskan ia tak bisa bertemu dengan Park karena saat ini dirinya sedang berada di sel isolasi. Ketika kepala sipir melihat buku catatan siapa saja tahanan yang telah membayar kepadanya, kepala sipir menyadari jika uang yang ia dapatkan hanyalah sedikit, sehingga dirinya mulai berpikir untuk mencari satu tahanan lagi yang bisa memberikannya uang suap yang jauh lebih banyak. Lantas kepala sipir mengumumkan kepada para tahanan untuk berada di sebuah bangsal. Di sana kepala sipir memberikan pidatonya jika ia akan merubah para tahanan menjadi lebih baik, sehingga setelah keluar dari penjara, para tahanan bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Serta kepala sipir juga mulai memisahkan para tahanan dengan beberapa kategori, yaitu kategori A yang selalu menuruti perintah dari kepala sipir. Di sana terlihat pimpinan sel Park dan anak buahnya menjelaskan jika pemimpin sel akan selamanya menjadi kelas di A. Karena pemimpin sel yang selalu membacakan peruntungan kepala sipir, membaca masalah keluarganya, saham dan anak-anaknya. Serta di dalam penjara juga terdapat kelas VIP yang saat ini tak hadir dalam pertemuan tersebut. Tak lama kemudian, salah seorang tahanan mengamuk kepada kepala sipir karena sipir tersebut melakukan dirinya seenaknya setelah memeras uang miliknya. Karena mendapat cemoohan, kepala sipir lantas memerintahkan anak buahnya untuk menghajar tahanan tersebut karena orang itu tak membayar iuran bulan ini. Park yang melihat hal itu mempertanyakan kepada kepala sipir mengapa dirinya melakukan hal tersebut, karena hal itu telah melenceng dari pasal hukum yang berlaku. Karena kepala sipir tak dapat memanusiakan para tahanan serta tak memberi mereka hak asasi manusia.
Tetapi kepala sipir yang mendengar hal itu awalnya membenarkan pernyataan yang diberikan oleh Park. Namun ia kembali menegaskan jika ia tak memperdulikan hak asasi manusia karena ialah orang yang memegang hukum keadilan di penjara ini. Di saat Park sedang menjalankan tugasnya sebagai budak, yaitu dengan membersihkan selokan, ia menyadari jika dalam penjara itu yang termasuk ke dalam kelas A dan VIP memiliki beberapa keuntungan, yaitu para VIP tak perlu bekerja, tak masuk isolasi apabila membuat masalah, sedangkan tahanan kelas C yang tak memiliki uang dan koneksi akan dilakukan seperti budak. Di ruangan rahasia, Ketua Yang mendatangi salah seorang tahanan yang sedang membutuhkan uang. Lantas Ketua Yang itu memberikan suatu tugas dengan imbalan uang sebesar yang tahanan itu butuhkan. Di saat para tahanan sedang beristirahat, tahanan suruhan Ketua Yang tiba-tiba menghampiri Park dengan pisau di tangannya. Beruntung hal itu dapat diketahui oleh kepala sipir yang dengan segera menyuruh penjaganya untuk pergi ke lapangan. Mendengar alarm berbunyi, tahanan suruhan kakek Yang dengan segera menyerang Park dengan pisaunya. Dan sayang sekali, beruntungnya Park menghindari hal tersebut. Mereka sempat beradu mekanik hingga para penjaga berhasil melerai perkelahian mereka. Atas peristiwa itu, Park menyadari jika bukan para tahanan VIP lah yang mengubahnya menjadi Big Mouse, karena para tahanan VIP itu berniat untuk menyingkirkan Park. Sehingga hal tersebut membuat Park bertanya-tanya siapa yang telah mengubahnya menjadi sosok Big Mouse. Setelah mendapatkan pengobatan atas setiap lukanya, Park mendapatkan undangan untuk berbicara dengan kepala sipir. Di sana kepala sipir mengajukan Park untuk membayar iuran atas penyelamatan yang telah ia lakukan dan berikan kepadanya. Kepala sipir juga menjelaskan bahwa niatannya melindungi Park karena Gong Ji-hoon percaya Park adalah seorang Big Mouse. Sehingga kepala sipir memutuskan untuk menjaga Park yang sedang menjamar menjadi Big Mouse hingga hari penyamaran Park akan segera terbongkar. Kepala sipir juga menjelaskan Park tak akan mati sendirian karena keluarganya juga dapat disingkirkan dengan sekejap oleh Gong Ji-hoon. Mendengar hal itu membuat Park mengambil keputusan dengan menekuni julukan yang orang-orang berikan kepadanya, yaitu ia akan menjadi orang seperti Big Mouse. Park lalu membuktikan keberanian dirinya bahwa ia adalah seorang Big Mouse yang asli dengan meminta kepada kepala sipir untuk menyaksikannya sendiri bagaimana ia menjadi seorang sosok yang sangat ditakuti oleh para kriminal. Di satu sisi, Miho yang sedang mencoba menjadi saksi mendapatkan interogasi dari pihak kepolisian. Tetapi bukannya menanyakan apa saja bukti yang menjelaskan jika Park bukanlah Big Mouse. Kepolisian itu justru menyudutkan Miho dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan suaminya. Miho juga meyakini jika saksi yang ia berikan adalah kebenaran karena suaminya bukanlah Big Mouse. Di saat Miho pulang dari sesi interogasi itu, Miho terdiam di sebuah halte bus sambil mengingat hari di mana ia putus dengan pacarnya. Di sana Miho terlihat sedang mabuk-mabukan karena telah putus. Miho juga menjelaskan kepada Park jika pacarnya telah bertemu dengan wanita yang jauh lebih cantik darinya, serta kaya raya. Sehingga Miho memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan pacarnya karena ia takut dirinya akan dicampakkan dengan wanita baru tersebut. Ketika Miho muntah, Park meminta kepadanya untuk berhenti berteman, serta ia juga mulai mengajak Miho untuk berkencan dengannya. Park menjelaskan ia mengambil ujian pengacara karena Miho agar dapat menjadi lebih sukses dari mantan Miho dan bisa mengajaknya berkencan. Miho yang terharu mengingat kembali kenangannya dilihat langsung oleh wali kota Choi Do-ha dari kejauhan. Setibanya di rumah, wali kota Choi mendapatkan tawaran dari istrinya untuk kembali mencoba memiliki seorang anak. Tetapi karena mereka yang tak kunjung diberkahi, membuat Choi Do-ha mengajak istrinya untuk menyerah membuat anak karena ia tak ingin mereka menderita kembali karena tak bisa dikaruniai seorang anak. Ketika Park sedang menjalani kerja bakti kembali dengan membersihkan selokan, ia masih bertanya-tanya siapa dalang yang telah membuatnya menjadi seorang Big Mouse. Ketika Park mendapatkan jam istirahatnya, para tahanan lain mengeluh karena makanan yang pihak penjara berikan ialah tak lain mirip seperti makanan binatang. Melihat para tahanan mengamuk membuat Park memberanikan dirinya untuk memimpin para tahanan agar mereka memberontak kepada pihak sipir. Pemberontakan Park dimulai dengan meminta para tahanan untuk membawa ember kotor bersamanya. Park juga sempat terpikirkan jika ia ingin Miho selamat, maka dirinya harus membuat orang-orang percaya bahwa dirinya adalah seorang Big Mouse yang asli. Di dalam perjalanan pemberontakannya, Park mendapatkan sedikit kendala yaitu penjaga. Park menjelaskan tujuannya, ia ingin membawa semua tahanan itu untuk mendapatkan jatah makanan yang enak. Kemudian Park memberikan perlawanannya dengan menyirami para penjaga itu dengan air kotor yang berada pada ember.
Tak lama kemudian, kepala sipir menghampiri mereka bersama para tahanan VIP. Di sana Park mendapatkan ancaman dari kepala sipir yang memintanya menyudahi pemberontakan itu. Namun karena Park ingin membuat orang-orang percaya jika ia adalah Big Mouse, dirinya menghampiri kepala sipir untuk menjelaskan kembali ancamannya. Jika kepala sipir selalu menyudutkan Park, maka ia tak akan segan-segan untuk membunuh Gong Ji-hoon, kepala sipir, dan keluarga darinya. Hal tersebut membuat Park meminta kepala sipir untuk memberikan para tahanan ini makanan yang cukup enak. Dan mendengar hal itu membuat kepala sipir membiarkan Park beserta tahanan lainnya untuk masuk ke dalam kantin agar mereka bisa mendapatkan makanan yang layak. Atas keputusan, kepala sipir membuat para tahanan VIP marah karena telah membiarkan Park menipunya dengan mengklaim jika dirinya adalah seorang Big Mouse. Kepala sipir juga menjelaskan jika Park telah mengklaim dirinya sendiri sebagai Big Mouse, serta ia juga telah memberitahukan hal itu kepada Gong. Ketika Park beserta tahanan lain memasuki kantin, mereka mendapatkan sambutan hangat dari para tahanan lain. Dan di saat Park menikmati hidangannya, ia dihampiri oleh penjaga yang memberitahu jika Park telah mendapatkan kunjungan. Setelah ia menghampiri ruangan kunjungan, Park bertemu dengan Miho dan rekannya. Rekan dari Park yang mengerti situasi itu membiarkan Miho dan suaminya untuk berbicara secara empat mata. Miho dengan segera memeluk Park saking ia rindunya. Lalu Park menegaskan ia telah memutuskan untuk menceraikan Miho serta ia juga tak ingin berurusan lagi dengannya. Miho mempertanyakan bagaimana jika yang dipenjara adalah dirinya. Apakah Park akan melakukan hal yang serupa, yaitu menerima keputusan untuk bercerai. Lalu Miho ikut menegaskan jika Park boleh menceraikannya apabila Park telah keluar dari penjara dan namanya telah bersih. Maka saat itulah Park boleh menceraikan Miho. Park yang mendengar alasan tersebut mulai menangis serta memberitahu jika mungkin ia akan tewas di dalam penjara ini. Dan Miho menanggapi hal itu dengan menjelaskan apabila Park tewas maka ia juga akan tewas sehingga mereka bisa hidup berdua di akhirat nanti. Karena pemberontakan yang Park lakukan membuatnya harus menetap di dalam sel isolasi kembali untuk sementara waktu. Setelah keluar dari sel isolasi, Park yang baru saja tiba di lapangan mendapatkan tawaran dari tahanan lain untuk menjadi bos mereka. Dan mendengar hal tersebut membuat Park mengajak penggemarnya untuk menjelaskan rencana yang ia miliki. Park menjelaskan bahwa ia ingin mengabulkan seluruh permintaan dari para tahanan sehingga ia meminta penggemarnya untuk menyebarkan berita itu kepada seluruh tahanan jika Park aka Big Mouse akan mengabulkan permintaan yang para tahanan berikan. Hal tersebut membuat penggemar Big Mouse itu dengan segera menyebarkan berita tersebut kepada satu tahanan ke tahanan yang lain, sehingga rumor itu beredar dengan cepat secepat sinyal 5G. Tetapi sayangnya, Park hanya mendapatkan 3 orang yang ingin membuat permintaan kepadanya. Karena para tahanan lain berpikir jika apa yang akan Park berikan adalah suatu kebohongan. Di sebuah gereja di dalam penjara, pemimpin sel datang menghampiri Park untuk memberikan permohonannya, yaitu pemimpin sel meminta Park untuk menemukan putrinya. Ia juga menjelaskan jika putrinya telah hilang selama 1 tahun, sehingga hal itu membuat ia terus mencari-cari keberadaan putrinya. Namun sayang sekali, dirinya tak bisa meneruskan pencarian tersebut, karena di saat ia mencuri putrinya, ia terlibat sebuah kecelakaan yang membuatnya memasuki penjara. Permohonan kedua pun datang, yaitu si botak psikopat yang meminta Park untuk menyelamatkan ibunya. Karena ibunya yang mengidap leukemia dan harus menjalani transplantasi sel sumsum tulang belakang. Si botak juga tak peduli bahwa dirinya akan tewas, yang terpenting ia ingin ibunya untuk segera diselamatkan. Lantas Park meminta si botak untuk menuliskan di mana alamat ibunya dirawat, serta nama dari ibunya, agar Park dapat mudah menyelamatkan ibu dari psikopat tersebut. Setelah mendapatkan alamat itu, Park baru sadar bahwa rumah sakit tempat ibu si botak psikopat dirawat adalah tempat yang sama di mana Miho bekerja. Di satu sisi, Miho saat ini sedang mencari-cari berkas makalah ke seluruh pegawai rumah sakit. Namun sayangnya ia selalu saja mendapatkan jawaban bahwa Profesor Shaw yang membuat makalah itu tak mampu membuat makalah seperti itu. Dan bahkan Profesor Shaw selalu mengambil makalah dari dokter lain. Lantas Miho memberitahukan hal itu kepada ayahnya, tetapi ayahnya menjelaskan tanggapan lain dari para pasien, yaitu para pasien menyebut jika mereka sangat berterima kasih kepada para Profesor Shaw, karena atas kebaikannya banyak nyawa dapat terselamatkan. Tak lama kemudian, Miho dipanggil oleh direktur yang memintanya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ini, karena direktur telah mengetahui jika Miho adalah seorang istri dari Big Mouse. Namun Miho menegaskan ia tak akan meninggalkan rumah sakit itu karena dirinya sendirilah yang dapat memutuskan kapan ia dapat berhenti dari rumah sakit itu atau tidak.
Miho juga memanfaatkan kesempatan hal itu untuk bertanya terkait makalah dari Profesor So, serta memberitahu jika wali kota Choi telah menyewa suaminya untuk menangani kasus itu. Dan kasus itulah yang menyebabkan suaminya difitnah agar menjadi seorang Big Mouse. Tetapi direktur menegaskan bahwa tak ada makalah seperti itu di dalam rumah sakit ini. Serta direktur juga menjelaskan mereka telah mengubur masalah itu demi kebaikan nama baik rumah sakit. Setelah keluar dari ruangan direktur, salah seorang keluarga korban di bangsal kanker menghampiri Miho untuk meminta bantuannya. Karena keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit itu tak akan dibiarkan untuk pergi ke rumah sakit lain. Belum sempat menyela percakapan mereka, atasan dari Miho datang menghampirinya untuk mengajak Miho kembali berkeliling, serta meminta Miho untuk tak mendengarkan apa yang keluarga korban itu bicarakan. Sementara itu di dalam penjara, para tahanan VIP sedang meminta kepala sipir untuk segera membunuh Park Chang-ho dengan imbalan uang sebesar 300 juta won. Kepala sipir pun pada akhirnya menerima tawaran dari para VIP tersebut. Kepala sipir lalu memulai rencananya dengan memasukkan si mata teleng yang hendak membunuh Park ke dalam selnya. Awalnya si mata teleng memberikan pembenaran jika ia melakukan hal itu karena uang, serta ia juga menjelaskan bahwa dirinya takkan mempercayai orang kaya lagi karena tahanan VIP yang menyuruhnya tak dapat menepati janjinya. Pada malam hari si mata teleng terbangun. Park yang masih belum tertidur mempersiapkan dirinya dengan pisau yang telah ia sembunyikan karena ia yakin sesuatu yang buruk pasti akan datang menghampirinya. Dan beruntungnya si mata teleng ternyata telah berubah karena si mata teleng itu terbangun hanya untuk pergi ke dalam toilet. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan ketika si mata teleng itu mendapatkan suplai senjata dari si ketua Yang, sehingga setelah merasa persiapan mereka terpenuhi, si teleng beserta pasukannya dengan segera menghampiri Park di sebuah halaman. Tanpa basa-basi, si teleng dan pasukannya langsung menyerang Park beserta bawahannya, yang membuat hal tersebut menjadi suatu tawuran antar tahanan. Di ruangan tahanan VIP, salah satu tahanan menjelaskan jika ia telah menyelipkan aktor baru dalam misi pembunuhan Park. Kembali lagi ke tawuran Park dan si teleng, ternyata plot twist terjadi sini. Bukanlah si teleng yang hendak membunuh Park, melainkan si botak psikopat yang secara diam-diam telah membawa pisau yang siap ia tancapkan kepada Park. Namun sayang sekali ketika si psikopat tersebut hendak menusuk Park, tiba-tiba saja ia mendapatkan perlindungan dari pemimpin sel yang rela badannya tertusuk oleh si botak psikopat itu. Dan melihat hal tersebut membuat Park marah kepada tahanan VIP dan si botak yang telah mengkhianatinya. Dan pembahasan Big Mouth episode ketiga pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.